Jadi hari Kamis sekitar jam 10 saya memenuhi panggilan, memberikan keterangan sebagai saksi. Oke. Sebagai saksi itu atas laporan Pak Jokowi. Jadi saya saksinya katakanlah Pak Jokowi yang melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah, Undang-Undang ITE juga. Ya, jadi saya sebagai saksi, sebagai orang yang dianggap mengetahui ya secara langsung peristiwa tersebut. Ya, kebetulan saya memang beberapa kali ya berhadapan satu forum dengan beberapa terduga pelaku ini. Ya, sehingga pelapor Pak Jokowi bersama atau mungkin kuasanya melihat saya bisa dihadirkan sebagai saksi, maka mereka mengajukan saya. Jadi kehadiran saya pada saat itu mengkonfirmasi ya ada sebuah acara di media, karena saya satu forum dengan mereka mengkonfirmasi benar nggak itu saya, benar nggak itu Roy Suryo, Tifa, Rismon, kemudian apa yang saya sampaikan, apa yang mereka sampaikan di dalam forum itu, yang pada intinya adalah bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan ini pada saat itu mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, skripsi Pak Jokowi palsu, tentu dengan metode-metode yang mereka sampaikan. Intinya di situ. Bang Freddy, ini kan tingkatnya udah tingkat penyidikan, artinya dipanggil pengembangan dari yang mungkin kemarin-kemarin masih penyelidikan, sekarang sudah sidik. Ada yang berbeda yang dipertanyakan? Ya, jadi memang saya pada saat itu beserta beberapa yang lainnya, karena ini 5 LP jadi satu, 5 laporan jadi satu. Pada saat penyelidikan, saya pada saat itu masih LP-nya Pak Jokowi. Ya, di sini sudah 5 LP. Ya, tentu pada saat penyidikan ini saya juga ditanyakan yang terkait 5 LP itu khususnya. Ya, saya ditanyakan tentang 12 orang yang di dalam panggilan saya juga disebutkan, di media juga disebutkan sudah ada 12 orang yang diduga melakukan tindak pidana itu. Saya ditanya satu-satu, kenal tidak, kenal tidak, kenal tidak. Ya, ada yang secara umum saya katakan saya tidak kenal, tapi saya tahu, saya tidak kenal, tapi saya tahu. Nah, khusus buat saya, ya saya katakan tadi, ada di forum media saya bersama-sama, ya Roy Suryo, Rismon, bersama dengan Tifa, dan juga ada beberapa konten lagi yang memang saya tahu, yang saya lihat dari media sosial. Ya. Artinya Anda mengkonfirmasi bahwa betul ada tuduhan tersebut yang menyasar Pak Jokowi? Ya, saya mengkonfirmasi bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan pada saat di forum itu mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu, skripsi Pak Jokowi palsu. Kalau kita bicara proses itu kan sebenarnya sebelumnya secara kumulatif ada 6 LP, namun yang ditingkatkan dari proses penyelidikan ke penyidikan itu hanya 4 LP. LP-nya Saudara Joko Widodo, ada Lekhumanan, ada Andi Kurniawan, dan terakhir ada Samuel Sweken. Selebihnya digugurkan karena tidak mau hadir dalam proses klarifikasi. Dan proses penyidikan ini kan sebenarnya dalam proses pengambilan keterangan repetisi sebenarnya. Hanya karena sekarang sudah penyidikan, jadi sudah pro justisia, pihak-pihak yang dulu pernah diperiksa dipanggil untuk diperiksa kembali, untuk dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang tahapnya sudah penyidikan. Namun yang tentu menjadi catatan kami adalah harusnya proses itu dilakukan secara tertib. Karena dulu yang lapor yang pertama kali adalah Saudara Joko Widodo, dan ini adalah delik aduan mutlak. Nggak tertibnya di mana? Nggak tertibnya harusnya yang diperiksa kembali dalam proses penyidikan itu adalah saksi pelapor dahulu selaku korban, ya ini Saudara Joko Widodo. Dan saksi-saksi yang berkenaan dengan saksi korban itu juga harus tertib didahulukan. Kalau orang ya dituduh pencemaran karena ijazah palsu, maka pelapor itu pertama harus membuktikan bahwa dia punya ijazah asli. Nah, artinya apa? Dia diperiksa dan kemudian ijazah aslinya disita dalam proses penyidikan. Yang kedua, dia harus mengkonfirmasi dengan sejumlah saksi-saksi yang menegaskan bahwa dirinya memang punya pendidikan dan akhirnya menghasilkan ijazah. Saksi-saksi yang lainnya itu nggak ada relevansinya dengan peristiwa dia memperoleh ijazah itu. Bung Freddy, nggak ada kaitannya dengan memperoleh ijazah. Kan tuduhan tersebut, Bang. Nah, itu hal yang kedua. Makanya harus tertib. Satu dulu dibuktikan ijazahnya asli, dan sebenarnya ijazah asli atau tidak ini kan belum selesai prosesnya. Terbukti di Bareskrim Mabes Polri proses dugaan ijazah palsu 263 KUHP yang sebelumnya dihentikan oleh Bareskrim Mabes Polri dari Direktur Tindak Pidana Umumnya kan terakhir sedang dilakukan proses pendalaman, digelar perkara khusus. Semestinya tunda dulu proses ini, jangan kemudian yang ijazah belum bisa dipastikan berhenti atau tidak. Bahkan kalau mau ya
menggunakan asas kepastian hukum ya, dan juga demi asas keadilan hukum, pastikan dulu ijazah asli ini dibuktikan melalui pengadilan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, baru orang bisa dipersoalkan dia melakukan fitnah pencemaran karena menyatakan ijazah itu palsu. Hari ini kan tidak tertib ini, dan tidak tertibnya proses penyelidikan ke penyidikan itu saja menjadi soal. Hari ini Polda Metro Jaya melakukan repetisi anomali. Maksudnya adalah begini, Barreskrim Mabes Polri telah melakukan anomali, yakni apa? Menghentikan penyelidikan tanpa melibatkan pihak pengadu untuk melakukan gelar perkara khusus. Gelar perkara. Makanya pihak pengadu mengadukan permohonan gelar perkara khusus berdasarkan ketentuan pasal 31 junto 33 Peraturan Kapolri nomor 6 2019. Dan hari ini Polda Metro Jaya mengulangi repetisi anomali yang dilakukan oleh Barreskrim Mabes Polri, diulangi oleh Polda Metro Jaya dengan apa? Meningkatkan penyelidikan ke penyidikan dengan gelar perkara internal tanpa melibatkan klien kami selaku terlapor. Kemudian klien Anda juga akan mengajukan lagi Oh gelar iya, perkara khusus dong. rencana kami akan melakukan itu. Harus ada ya perlakuan seimbang, setara dalam proses baik klien kami sebagai terlapor atau klien kami dalam perkara lain sebagai pengadu. Sebenarnya dari sisi bobot laporan saja sudah nggak seimbang. Klien kami melapor hanya dianggap dumas, tidak pro justisia. Saudara Joko Widodo melapor 30 April 2025 lalu langsung jadi LP. Sehingga anomali-anomali ini sebenarnya menjadikan konfirmasi bagi publik memang ada masalah. Jadi kemarin kalau kita bicara tentang baper politik ya, perasaan yang tidak nyaman dengan proses ini, harusnya klien kami yang layak untuk curhat. Kenapa? Karena diperlakukan secara hukum di muka proses penyelidikan tidak equal, tidak adil. Tapi kan waktu itu kan Roy Suryo saya juga sudah dipanggil untuk dimintai keterangan begitu ya terkait hasil dari pengambilan keterangan itu bukan dalam konteks penyelidikan dilakukan oleh Barreskrim Mabes Polri, akan tetapi pemanggilan itu hanya untuk memberikan pendapat dalam proses gelar perkara khusus yang itu tidak punya konsekuensi terhadap penyelidikan. Itu hanya konsekuensi terhadap apa? Evaluasi yang dilakukan oleh Biro Wasidik Mabes Polri yang hasilnya juga sampai hari ini masih kita tunggu gitu loh. Tapi Memang di tahap awal itu biasanya memang dari pihak pelapor, ya. Jadi nanti ini 1 minggu 2 minggu pasti dari situ dulu ini beserta saksi bisa bersamaan juga bersama dengan lembaga-lembaga kayak UGM, ya. Saya tanya ke penyidik Pak Jokowi gimana diperiksa, sudah di persis kata Bu Rifai tadi sudah diundangan, cuma tinggal ngatur waktu. Sama juga dengan saksi-saksi lain juga begitu. Kalau nggak salah pada hari itu harusnya ada 7, cuman nih waktu, ya itu kan diperbolehkan memang ya diatur jadwal itu biasa saja dalam proses penyidikan biasa saja, nggak ada yang masalah di situ. Kemudian lembaga-lembaga ya mangkir dengan alasan jelas. Iya, lembaga-lembaga yang lain juga akan diperiksa. Kemudian baru nanti termasuk ahli juga. Baru nanti biasanya memang terlapor yang terakhir atau terduga pelaku ini. Nah, baru nanti kalau ada memang tersangkanya ditetapkan yang tersangka. Clear di sana ya. Kalau kita bicara perspektif ya tentu dari kubu Jokowi perspektifnya playing victim. Loh, ada datanya kan, Bang? Iya dong. Iya, datanya sama, tapi perspektif kan beda. Kalau kita runut kan, persoalan yang melakukan dumas itu kan bukan Roy Suryo. Roy Suryo, Rismon Sianipar itu tidak pernah melakukan dumas. Justru yang mengajukan dumas itu adalah Egy Sujana melalui TPUA. Artinya, kalau ada sabab akibat ya, itu tidak terkait Roy Suryo. Itu satu soal. Yang kedua, sebenarnya kalau kita bicara bahwa Saudara Joko Widodo dilaporkan, itu juga nggak jadi LP kok, cuma dumas. Dumas itu tidak punya nilai. Tapi kenapa dumas ini dihentikan penyelidikan dan tentu saja dengan proses ada tadi saya sebut sampai ada tes laboratorium forensik di proses dumas. Ini kan anomali dalam proses penegakan hukum. Ya, yang ada ya tes bukti sesuai dengan tahapan KUHP. Ya, penyidikan itu untuk mengumpulkan bukti-bukti. Penyelidikan untuk menilai ada tidaknya peristiwa pidana. Nah, kalau sudah masuk penyidikan baru ada tes bukti-bukti, sita dulu bukti-bukti. Ini kan yang terjadi pada dumas TPUA yang terjadi pada laporan Saudara Jokowi kan nggak ada LP, belum ada penyidikan, bahkan penyelidikan yang LP prostitusi pun belum. Tapi kenapa bisa sampai mengakses ke bukti dan bisa dites? Nah, yang menarik belum pernah kita dengar ya aparat penegak hukum ya melakukan uji terhadap bukti itu nomenklaturnya diawali dengan pinjam. Makanya kemarin waktu ada gelar perkara khusus bagaimana mungkin ya pihak Barreskrim bisa menampilkan bukti lawang buktinya cuma pinjam. Nah, asasnya sebenarnya di bukti ijazah. Kalau masalah ijazah ini bisa dibuktikan dan clear, masalah yang lainnya kan gugur. Tapi hari ini menjadi melebar. Tadi contoh soal kenapa saya persoalkan. Nah, hari ini kita tahu bahwa Saudara Jokowi dipanggil kan baru di media ini, bukan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya. Tapi kalau klien kami dipanggil nggak datang langsung tuh Kabid Humas Polda Metro Jaya. Habis sudah panggil terlapor bla 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 tidak hadir. Alasannya jelas ini loh, Mas. Iya, alasan klien kami pun jelas, ada surat datang.
Tapi kenapa yang dibahas hanya dari kubu klien kami? Sementara ketidakhadiran Saudara Joko Widodo dalam memenuhi panggilan polisi Polda Metro Jaya hari ini baru kita dengar. Kenapa Polda Metro Jaya tidak menyampaikan itu kepada publik sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban dan equal antara posisi klien kami dengan polisi pelapor Saudara Joko Widodo? Keterangan yang saya sampaikan di situ bukan dikatakan saya ditanya, kamu pernah ngeliat ijazah Pak Jokowi? Menurut kamu palsu? Nggak kayak gitu. Saya katakan tadi. Saya Mendengar. ya meminta konfirmasi Betul. apa yang saya ketahui kan begitu. Iya. Ya itu yang saya sampaikan. Oke. Ya saya tidak berhubungan langsung memang dengan ijazah itu kan, tidak ada konteks saya di situ. Saksi-saksi lain juga kan seperti itu. Ada itu porsinya masing-masing. Ada porsinya masing-masing. Real ini di media, di publik, isu-isu yang dilontarkan kepada Pak Jokowi ini memang menyerang terus ya. Yang dua itu yang paling besar, Wapres Gibran. Ya, kemudian ijazah, kemudian ada lagi Medan. Hubungannya sama Roy Suryo CS apa? Loh, hari ini itu transparan di media. Yang memainkan isu itu, orangnya itu juga. Karena dilaporkan, Bang. Siapa dilaporkan? Kan Roy CS sempat dilaporkan membela diri. Loh, ini Apakah kebalik. salah? Pak Jokowi dulu yang dituduh ijazah palsunya dilaporkan, kemudian Pak Jokowi membela diri. Nah, inilah proses ini berjalan, jangan dibalik-balik. Jadi dalam hal ini Pak Jokowi itu yang korban. Oke. Iya, Pak Jokowi yang korban, Pak Jokowi yang harkat martabatnya ya diserang oleh orang-orang ini. Ini jauh sebelum kasus ijazah palsu ini, Oke. orang-orang ini sudah memainkan ini terus-menerus. Berarti Pak Jokowi sendiri sejauh ini udah cukup lelah untuk menanggapi isu-isu seperti ini gitu. Bukan masalah lelah, harus dihadapi. Oke. Masa seorang Jokowi lelah, nggak ada cerita lelah.